Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iza Mahendra, NIM D241809, mahasiswa Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pasture condition scoring, yang dimana sebelumnya pada praktikumnya kita telah mempelajari tentang analisis komposisi botani dan metode kapasitas tampung. Hal ini juga serupa, yaitu sebuah metode untuk mengevaluasi padang rumput yang baik itu seperti apa, teman-teman. Jadi apa sih pengertian dari pasture condition scoring? Pasture condition scoring ini sendiri ialah sebuah cara atau metode dalam hal mengevaluasi padang rumput yang baik. Nah, untuk apa sih kita harus mengetahui itu? Agar bisa dapat dimanfaatkan dengan maksimal padang rumputan yang ada. Pasture condition scoring ini itu apa sih bedanya dengan metode sebelum-sebelumnya? Itu ialah ini dapat dilakukan secara visual dan dapat digunakan berkelanjutan. Pada dasarnya kondisi padang rumput atau padang pengembalaan yang baik sangat penting ya untuk sistem pengembalaan itu sendiri menjadi sukses ataupun memiliki efek yang besar. Kenapa sih kita harus melakukan condition scoring ini? Karena setiap itu padang rumput itu memiliki kualitas yang sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya ataupun dari tahun ke tahun. Maksudnya itu tidak menentu, jadi dia itu selalu berubah-ubah. Karena hal tersebut juga yang mempengaruhinya itu adalah manajemen lingkungan, kesuburan, tekanan pengembalaan atau spesies binatang yang hidup pada padang rumput itu sendiri. Metode pasture condition scoring ini juga dapat mengevaluasi kondisi padang rumput sehingga dapat membantu menentukan apakah padang rumput sedang membutuhkan perbaikan. Metode ini juga dapat mempengaruhi dampak keputusan manajemen yang akan kita lakukan ke depannya seperti apa, serta penilaian kondisi padang rumput ini sendiri itu melibatkan evaluasi visual dari 10 kategori. Tapi sebelum itu apa aja sih 10 kategori itu? Yang pertama di sini itu ada plant desirability, ada plant diversity, ada plant density, ada plant vigor, serta ada Phaseologum. Dan di sini ada severity of use, uniformity of use, soil erosion, woody canopy, dan plant residue. Dan pada hari ini saya mendapat berkesempatan yaitu untuk menjelaskan kategori kelima ini, teman-teman, yaitu Phaseologum. Tapi sebelum itu kita harus simak dulu yuk di video berikut ini mengenai atau mengingat kembali tentang legum itu sendiri. Pada video ini menjelaskan beberapa ada tanaman legum, serta juga legum itu sendiri merupakan sumber nitrogen yang penting pada rumput guna dalam meningkatkan kualitas dalam campuran padang rumput itu sendiri menjadi beragam. Dilihat pada gambar pada video tersebut ada Clitoria ternatea atau bunga telang. Selanjutnya juga kita lihat ada Arachis pintoi atau kacang pintu yang berasal dari Amerika Selatan. Itu kita juga bisa lihat ciri-cirinya. Dan juga selanjutnya itu ada Centrosema pubescens. Kita juga lihat, bisa
ciri-ciri tanaman legumnya seperti apa. Dan yang terakhir ada Indigo Vera EDC Hapila, yang dimana video ini didapatkan dari YouTube pada pengembalaan di Sulawesi Selatan. Setelah menyimak video tadi, mungkin teman-teman telah mendapatkan kembali apa sih arti legum itu. Selanjutnya kita harus mengetahui sih kenapa harus dilakukannya presentasi legum ini sendiri, teman-teman. Karena kita harus juga dapat mengkalkulasi berapa banyak sih tanaman legum yang ada pada padang rumputan itu sendiri. Bagaimana sih cara penentuan untuk padang rumputan yang memiliki persentase legum yang baik itu seperti apa? Di sini saya telah menampilkan sebuah persentase beserta skornya untuk dapat mengategorikan ladang pengembolaan itu atau padang rumputan itu baiknya seperti apa. Bila pada kuadran terlihat legumnya itu ada kurang dari 10%, maka itu kita berikan dengan skor 0. Sedangkan bila itu berada pada persentase 10-19, kita berikan skor 1. Sedangkan kalau kita mendapatkan persentase 20-29, itu mendapatkan skor 2. Serta jika kita mendapatkan persentase 30-39%, kita mendapatkan skor 3. Dan jika itu lebih dari 40%, maka kita mendapatkan skor 40. Maksud saya itu 4, teman-teman. Jadi kita dapat menentukan dari melihat secara visual dalam kuadran itu seperti apa, berapa banyak, dan kita memperkirakan persentasenya itu seperti apa. Mungkin sampai di sini saja video saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada waktu saya Mahfud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.